Baik, saya akan melanjutkan mengenai dengan tema jihad, pengertian dan cakupannya. Nah, bagaimana dengan ajaran tentang jihad yang sering dijadikan radikalisme dalam Islam? Nah, tema jihad tidak pernah kering didiskusikan, apalagi dihubungkan dengan pergumulan cara pandang di kalangan muslim maupun non-muslim. Dalam memahami substansi ajaran Islam, kata jihad seolah dipandang angker dengan pemahaman yang serba fisik, kekerasan, dan sikap-sikap insinuatif. Jihad disebut dalam Al-Quran sebanyak 41 kali, dan tema jihad itu sendiri berasal dari kata jahada yang berarti usaha atau upaya. Derivasinya yaitu jahada, yajhadu, jahdan, jihad, dan mujahadah. Mujahadah. Maka membicarakan jihad sama saja kita membicarakan derivasi atau musyitaknya, yaitu ijtihad dan mujahadah. Jadi berjihad adalah membangun atau mengupayakan seseorang yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jihad mengarah pada pengertian tertentu yang menekankan sesuatu yang bersifat fisik atau material. Sedangkan ijtihad dan mujahadah penekanannya lebih pada non-fisik. Nah, dari pernyataan tersebut, ternyata kata jihad mendapatkan perhatian lebih dibandingkan yang lainnya. Hanya saja pengetahuan yang terbatas akan referensi Islam mengakibatkan tema jihad dipahami sebagai gerakan fisik yang berkonotasi kekerasan, kekejaman, kebrutalan, sampai pertumpahan darah. Tren pemaknaan jihad seperti ini makin diperparah dengan kemunculan beberapa tragedi kemanusiaan yang diklaim sebagai akibat gerakan Islam garis keras. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama penabur kasih bagi seluruh alam, lagi menjadi tergugat. Bagi kalangan sufi, bab ini menjadi sebutan jihad secara lebih luas. Namun dari ketiganya, menurut Nabi SAW, mujahadalah yang paling benar. Perjuangan dalam mujahadah selain bersifat privasi, yakni bersifat individual dalam menghadapi dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu. Di sini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, salah satu seorang ulama dari lingkungan mazhab Syafi'i. Mu'alif kitab tersebut dengan bahasa sederhana mengemukakan sebuah takbir atau ungkapan yang memiliki makna dan implikasi yang luar biasa. Menurutnya jihad itu hukumnya fardu kifayah dalam setiap tahun. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu bagi yang lain. Kemudian ditambahkan jihad itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu isbatu wujudillah, yang kedua yaitu wa iqamatu syariatillah, dan yang ketiga yaitu al-qital fisabilillah, dan yang keempat yaitu wa dha'fu dolar ma'syunim. Nah, di sini dengan demikian dari keempat model jihad tersebut, Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah menerjemahkan makna jihad secara kontekstual di bumi Indonesia, yakni pada tahun 1945 beliau secara tegas mengeluarkan resolusi jihad guna memerangi sekutu. Perang yang dimaksud sama sekali tidak untuk membela agama semata, tetapi juga untuk membela tanah air dan bangsa. Lalu hasilnya jihad merupakan upaya pencurahan tenaga secara fisik yang diproyeksikan untuk mengimplementasikan pesan-pesan Tuhan di muka bumi guna menegaskan tugas manusia sebagai khalifahnya. Jadi sebenarnya Islam itu memaknai kata jihad dengan arti yang sangat luas.
Jihad sesungguhnya tidak lepas dari tingkat visi Islam itu sendiri sebagai agama kedamaian. Dengan kata lain, jihad mendorong umat Islam untuk bekerja keras dan membangun etos kerja dan memiliki kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi.